Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Pak Lurah, orang tua kita, kaum bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, adik-adik semuanya, jamaah sholat subuh pada Jumat barokah pada hari ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Kita masih diberikan kesehatan, rezeki, nikmat yang banyak dan tak sanggup kita hitungkan nikmat itu. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan salawat, insyaallah di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah musala Al-Ikhlas RT 25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah berada di 7 Muharram 1444 Hijriah. Dengan kondisi cuaca yang sangat mendung, sejuk, hujan yang lebat. Walaupun sedemikian rupa dengan kondisi cuaca itu, kita masih digerakkan oleh Allah. Tangan kita, kaki kita, hati kita, iman terutama. Tanpa gerakan itu kita tak mungkin hadir. Karena di dalam hadis Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kita nengok ada laki-laki atau ada para pemuda yang hatinya selalu ingin berangkat ke masjid, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa itulah iman. Sebentar zuhur datang ke masjid, azan, imam sholat. Datang asar, datang ke masjid, azan, imam sholat. Datang maghrib apalagi, datang isya apalagi, datang subuh apalagi. Itulah yang dikatakan dengan iman. Dan jarang-jarang ada laki-laki pemuda terutama yang hatinya selalu itu untuk mendekatkan masjid. Tapi kalau kita melihat itu semuanya, saksikanlah itulah orang yang betul yang punya iman. Kenapa? Karena ada seorang pemuda yang selalu ingin berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Lalu pemuda itu setan yang akan mengajakkan dia ke masjid, jalan menuju ke masjid. Di hari yang pertama pemuda itu ingin melaksanakan subuh berjamaah di suatu masjid. Di suatu ketika di dalam perjalanan setan itu masukkannya jatuh ke dalam suatu lubang yang besar, sehingga baju daripada pemuda tadi kotor, basah. Siapa yang menjatuhkan? Setan yang membelokkannya. Karena pemuda ini ingin berangkat sholat subuh berjamaah. Apakah pemuda ini berhenti lalu ia kembali ke rumah, menukarkan pakaiannya dan tidak berangkat ke masjid? Setelah pemuda ini jatuh dan bajunya kotor, basah, pemuda ini kembali ke rumah menggantikan pakaiannya, lalu dia berangkat lagi, dia ulangi lagi ingin bertujuan untuk berangkat ke masjid. Di dalam perjalanan, setan itu jatuhkan lagi dalam lubang yang sama. Sudah 2 kali pemuda ini jatuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam lubang yang besar itu. Akhirnya si pemuda ini balik lagi dia ke rumah. Ia ambilkan sarungnya, ia ambilkan bajunya, ia gantikan lagi pakaiannya itu. Setelah diganti pakaiannya lagi, berangkat lagi pemuda ini ke masjid. Jatuh lagi. Siapa yang menjatuhkan? Setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Kalau kita ngikutin langkah setan, padahal setan itu adalah musuh nyata bagi kita. Sampai ketiga kalinya si laki-laki pemuda itu terjatuh. Yang keempatnya kalinya, setelah laki-laki ini menggantikan, pulang ke rumah menggantikan pakaiannya, baru setan itu bertemu dengan laki-laki. Wahai pemuda, apa kata laki-laki? Siapa engkau? Saya ini adalah setan. Setan yang menyerupai manusia. Tahukah engkau, wahai pemuda, siapakah yang menjatuhkan engkau di saat engkau jatuh dalam lubang yang besar dengan lubang yang sama itu? Itu adalah saya, kata setan. Kenapa engkau kan setan? Kenapa engkau akan tunjukkan dan bawakan aku ke masjid? Karena saya melihat waktu 1 kali engkau terjatuh, pakaian engkau kotor, lalu engkau balik lagi ke rumah, engkau ganti, engkau tetap akan bertujuan dan berangkat kembali ke masjid. Jatuh lagi, engkau pulang ke rumah, ganti pakaian dan berangkat lagi ke masjid. Jatuh lagi, engkau tukarkan pakaian, engkau gantikan pakaian, berangkat lagi ke masjid. 3 kali engkau terjatuh, tapi iman engkau tidak akan pernah kokoh untuk tidak pergi ke masjid. Oleh karena itu saya melihat engkau terjatuh menggantikan niat engkau bertujuan ke masjid, saya tunjukkan betul. Ayo kita berangkat ke masjid sama-sama. Ditunjuklah setan itu, dibawalah si pemuda itu ke masjid. Sampai di masjid itulah setan katakan, wahai pemuda, engkau betul-betul memiliki iman yang sangat kuat. 1 kali engkau terjatuh, niat itikad kita itu untuk berjalan ke masjid menghapuskan satu yang katakan dosa, yaitu dosa orang tua. 1 kali dia berangkat ke masjid itu, dia menebuskan dosa kedua orang tuanya. 1 kali yang kedua, dia terjatuh dan bangkit lagi dan berangkat ke masjid. 2 kali engkau terjatuh, engkau tetap akan berangkat ke masjid. Engkau menebuskan dosa keluarga dan tetanggamu. Ketiga kalinya engkau terjatuh, lalu engkau tetap berangkat ke masjid. Aku tunjukkan engkau ke masjid. Engkau telah menebuskan dosa-dosa 1 kampung ada di tempatmu. Berarti yang ketiga, laki-laki itu ke masjid itu menebuskan dosa-dosa yang ada di rumahan ini. Saking dia tetap itikad, makanya dikatakan
Fashhadu lahu bil iman, saksikanlah itu adalah orang yang betul-betul beriman. Kalau kita tidak punya iman, satu kali terjatuh tak jadi ke masjid. Air sudah jatuh kotor pasar, tak jadi ke masjid. Biarlah terlambat puluh. Azan dah sudah, komat sekali jatuh, langsung balik, tak balik lagi. Ini 3 kali dijatuhkan oleh setan, tapi dia tidak melawan. Padahal itu semua adalah menebuskan dosa orang tua, dosa keluarga dan tetangga. Yang ketiga, dosa satu kampung, satu perumahan dan satu komplek ini. Akibat kita terjatuh karena melawan setan tadi. Jadi hari ini kita masuk 7 Muharram. Orang yang memuliakan bulan Muharram itu adalah orang yang mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa mukjizat Allah yang terjadi di bulan Muharram. Pertama di hari Asyura, yang sebentar lagi kita akan memasuki hari Asyura. Keutamaan Muharram itu yang pertama adalah berpuasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa Asyura. Karena yang terjadi di bulan Muharram di hari Asyura itu mukjizat dan kejadian-kejadian yang terjadi oleh Allah kepada malaikat-malaikat itu banyak di hari Asyura. Yang pertama, yang paling mulia dimuliakan hari 10 hari dimuliakan oleh Allah itu adalah pertama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu karena di penghujung Ramadan itu ada 10 hari Lailatul Qadar. Allah muliakan lagi 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Karena 10 hari di awal Zulhijjah itu ada ibadah haji, ada talbiyah, ada wukuf Arafah, ada hari raya Idul Adha, ada hari raya Kurban, ada talbiyah, ada puasa Arafah. Itu Allah muliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang terakhir 10 hari pertama di awal Muharram Allah muliakan. Jadi 10 hari 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di penghujung Ramadan, di awal Zulhijjah, di awal Muharram. 10 hari yang Allah muliakan. Kenapa di 10 hari Asyura itu? Pertama, waktu Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di hari Asyura. Nabi Nuh alaihi salam selamat beserta kaum-kaumnya di atas kapal dari angin topan yang begitu dahsyat. Itu pun terjadi di hari Asyura. Ibrahim alaihi salam dikejar dari pasukan Raja Namrud. Itu pun terjadi di hari Asyura. Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan, lalu dikabulkan setiap doa-doanya itu pun terjadi di hari Asyura. Yakub penglihatannya dikembalikan oleh Allah, itu pun terjadi di hari Asyura. Sulaiman alaihissalam Allah angkatkan kekuasaannya, itu pun terjadi di hari Asyura. Musa alaihissalam Allah selamatkan dari Fir'aun, itu pun terjadi di hari Asyura. Yusuf alaihissalam Allah akhiri, Allah berhentikan penyakitnya, Allah akhirkan setiap penyakitnya Yusuf alaihissalam, itu terjadi di hari Asyura. Semua nabi-nabi itu banyak Allah angkat. Semua kejadian mukjizat Allah itu banyak diangkat. Idris alaihissalam Allah angkatkan kedudukan dan kekuasaannya,
itu pun terjadi di hari Asyura. Banyak mukjizat kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura itu. Makanya di hari Asyura 10 hari di Muharram itu betul-betul mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman diangkatkan kekuasaannya, Ibrahim diselamatkan dari Raja Namrud, Yunus diselamatkan dari perut ikan, dikabulkan doanya, Yakub disehatkan dari penglihatannya, lalu Musa diselamatkan dari Fir'aun, Sulaiman diangkatkan kekuasaan, Yusuf diselamatkan dari penyakitnya, dan juga Idris diangkatkan kedudukannya. Semua nabi Allah angkat, Adam alaihissalam Allah pilih, semua nabi Allah pilih, semua nabi Allah angkat, semua nabi Allah sehatkan, semua nabi Allah angkatkan kekuasaan. Tapi tidak terjadi dengan Rasulullah SAW. Di hari Asyura itulah terjadinya perang, yaitu perang yang ada terjadi terjadi pembantaian di mana? Di Karbala. Husain terbunuh dan semua keluarga Nabi itu dibantai di saat itu. Yang selamat cuma Ali Zainal Abidin, karena dia masih kecil, masih bisa diselamatkan, dibawakan. Semua itu keluarga Nabi Muhammad SAW dibantai. Disitulah dikatakan dengan pembantaian di Karbala. Akhirnya semua warga yang ada di Irak di situ itu baru rasa-rasa Husain tidak selamat, Husain pun meninggal di situ, rasa penyesalan, menembuskan setiap dosanya. Supaya menembuskan setiap dosa, dicincang-cincangkanlah dirinya, di apa semuanya itu. Kenapa? Untuk menembuskan kesalahan-kesalahan yang ada terjadi di saat itu. Itu terjadi di hari Asyura. Terjadi di hari Asyura. Jadi banyak kejadian-kejadian itu yang membuat Rasulullah SAW sedih waktu itu. Jadi Muharram itu adalah bagaimana kita memuliakan hari Asyura ini yang sebentar lagi di hadapan kita. Kita memanfaatkan pertama subuh, berpuasa. Kalau kita sanggup dan kuat, sholat tambahan, yaitu sholat sunnah. Makanya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamillahil muharram. Sebaik-baiknya berpuasa selain bulan suci Ramadan adalah bulan Allah, yaitu Muharram. Wa afdhalus sholatul ba'dal faridah. Sesungguhnya sebaik-baiknya sholat di samping sholat wajib, afdhalus sholatul ba'dal faridah sholatul qiyamul lail atau sholatul lail, yaitu bangun di tengah-tengah malam. Makanya demikian diangkatkan kemuliaan yang dikatanya mulia daripada hari Asyura itu. Ada raja, seorang raja, tapi raja ini pelit di suatu kampung di Khurasan. Di hari Asyura itu demi mulianya hari Asyura itu, mulianya bulan haram. Raja itu didatangi oleh seorang fakir miskin. Fakir miskin itu punya anak banyak. Dia fakir, dia miskin, punya anak banyak. Kan banyak kita orang-orang miskin punya banyak anak. Lalu fakir miskin ini menghadap kepada raja. Wahai raja, engkau kan namanya raja, engkau kaya. Saya ini seorang fakir, pemuda, fakir, miskin, tapi banyak anak. Demi mulianya hari Asyura ini, demi mulianya bulan haram ini, demi mulianya Muharram, wahai raja, saya minta berikan kami ini sekeluarga 10 buah roti, berikan kami gandum, berikan kami duit 2 dirham untuk bekal kami dalam sekeluarga. Dengan meminta si fakir miskin ini kepada raja, raja tolak permintaan si fakir miskin. Usir dia, wahai para pengawal. Usir, wahai para pengawal, usirkan fakir miskin ini. Jangan berikan makanan, jangan berikan roti, jangan berikan gandum, jangan berikan duit kepadanya. Bawa, suruh dia balik dan keluar. Fakir miskin ini karena dia tidak punya, dia meminta kepada raja, dia balik. Di dalam perjalanan itu kesal dia sama raja. Apa guna seorang raja yang kaya raya tapi pelit? Kesal.
penyesalan itu sambil berjalan dia kesal sama raja tadi. Di dalam perjalanannya itu ketemu dia seorang Nasrani. Nasrani ini orang yang baik hati. Wahai fakir miskin, kata Nasrani. Nasrani juga katakan wahai fakir miskin. Fakir miskin mengatakan wahai Nasrani. Kenapa? Apa yang kau kesalkan? Berceritalah si fakir miskin ini kepada Nasrani tadi. Wahai Nasrani, saya ini datang kepada raja mau meminta makanan, gandum, roti, dan dirham, uang. Raja itu tidak kasih dan tidak beri. Itulah yang membuat saya kesal dalam perjalanan. Kenapa? Kata Nasrani. Sesungguhnya saya ini adalah seorang fakir miskin yang memiliki anak yang begitu banyak tapi tidak memiliki makanan, tidak memiliki roti untuk dimakan, tidak memiliki gandum untuk dimakan, tidak memiliki uang untuk membeli. Apa kata Nasrani? Demi, kata si fakir miskin, demi hari yang mulia ini, demi bulan yang mulia, demi hari Asyura ini, wahai Nasrani, apakah engkau mau membantukanku? Apa kata Nasrani? Saya percaya kepada engkau, wahai fakir miskin. Engkau yang menjanjikan, mengatakan demi kemuliaan Muharram, demi kemuliaan Asyura, saya akan bantukan engkau selama 1 bulan ke depan. Akan aku berikan gandum itu berkarung-karung kepada keluargamu. Akan aku berikan roti begitu banyak kepada keluargamu. Akan aku berikan uang kepada keluargamu. Itulah seorang fakir miskin itu berdoa kepada Allah. Orang Nasrani saja melihat dan memberikan ada orang yang fakir miskin meminta demi kemuliaan Muharram dan Asyura itu, ia kabulkan permintaan fakir miskin, lalu ia berikan kepada si fakir miskin. Fakir miskin mendapatkan apa yang diberikan dari Nasrani tadi. Di suatu hari nanti, di suatu malam itu, si raja itu bermimpi dalam tidurnya. Apa mimpi si raja itu? Dia melihatkan ada 2 buah istana yang begitu besar. Satu istana itu terbuat dari emas, satu istana itu terbuat dari perak. Begitu besarlah istana itu, sampai bermimpinya itu si raja itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Wahai Allah, mimpi saya ini apakah? Untuk siapakah istana ini? Kata Allah, sesungguhnya istana ini untuk engkau, wahai raja. Satu pertama istana untuk engkau, wahai raja, yang emas. Satu lagi istana itu adalah untuk engkau juga, wahai raja, ini dari perak. Tetapi karena ini sesungguhnya ini untuk engkau, karena engkau pelit dan tidak ada kikir dan tidak memberikan si fakir miskin itu makanan, maka akan aku cabutkan istana itu dan tidak akan aku berikan kepada engkau, raja. Siapa yang akan engkau berikan, wahai raja, wahai Allah? Kata Allah kepada raja di dalam mimpinya, akan aku berikan istana ini kepada Nasrani yang baik hati tadi. Tapi Nasrani itu kan orang Nasrani dan tidak akan masuk surga, karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu ketika dan selesai dia bermimpi, dia cari, wahai pengawal, coba engkau carikan seorang Nasrani itu yang memberikan makanan kepada fakir miskin di saat itu. Pengawal carikan Nasrani itu. Setelah Nasrani itu dapat, dia pertemukan dengan raja. Wahai Nasrani, engkau adalah orang yang memberikan makanan kepada fakir miskin, memberikan gandum, memberikan roti, memberikan dirham. Tapi Allah janjikan engkau akan dibalaskan 2 buah istana yang begitu besar, terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Sebagai penggantinya, kalau bisa, berapa yang selama ini kamu berikan gandum, roti, makanan, dirham itu kepada fakir miskin, akan aku tebus dan aku akan bayar berlipat ganda. Raja itu akan menggantikan Nasrani itu dari semua apa-apa yang ia berikan kepada fakir miskin. Berapa lipat pun akan aku ganti, supaya saya bisa mendapatkan istana itu karena engkau seorang Nasrani. Tak mau si Nasrani itu. Saya tidak akan mau digantikan dan saya tidak mau berapapun engkau akan gantikan apa yang aku keluarkan dan berikan kepada fakir miskin tadi. Tidak akan mau saya gantikan. Walaupun aku bukan Islam tapi saya Nasrani, itulah merupakan suatu ketentuan dari agamamu. Di saat itulah, karena janji Allah, kalau memang seperti itu betul kata Allah tadi,
bahwa istana itu diberikan kepada Nasrani, di saat itulah Nasrani itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Disitulah dia, setelah dia bersyahadat, dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, dia mendapatkan balasan, yaitu apa yang dia berikan kepada fakir miskin melalui sedekah waktu dia menjadi Nasrani tadi. Yang kita ambil dan kita petik dari peristiwa itu adalah, pertama, orang yang selalu memintakan kepada kita itu dia memberikan perhatian, memberikan sebagian daripada harta yang dia berikan. Yang kedua, Allah balaskan setiap apa yang dia berikan dengan begitu besar, seperti istana yang begitu besar kepadanya. Yang ketiga, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Itulah mulianya hari Asyura dan itulah mulianya bulan Muharram itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.